Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menyiapkan waktu buat kita untuk menguji siapa di antara kita yang paling berhasil menggunakan waktunya. Oleh karena itu, sekalian, tidak ada nikmat yang terbesar bagi manusia melebihi tentang nilai masih diberi waktu, melebihi daripada nikmat iman dan nikmat Islam. Hidup ini jamaah sekalian, hakikatnya adalah karena masih ada waktu kita. Manusia nanti menangis di hari kiamat itu, satu yang dia minta, mau diberi perpanjangan waktu. Orang yang gagal masuk surga itu sebab karena gagal menggunakan waktunya. Maka kita ini hidup dari kumpulan-kumpulan waktu. Yang paling mulia dari kita ini yang sukses menggunakan waktunya. Tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis orang yang paling beruntung yang panjang umurnya, tidak. Orang beruntung itu yang sukses menggunakan waktunya. Biar pendek jatah hidupnya, tapi dia cerdas menundukkan waktu tersebut. Biar panjang durasi waktunya, tapi dia lalai dengan waktunya, maka tetap ini yang paling menangis nanti di hari kiamat. Karena itu jemaah sekalian, dalam Islam kita jangan bangga dengan panjangnya umur, karena Allah tidak pernah membanggakan orang yang panjang umur. Yang Allah banggakan itu yang cerdas menggunakan waktunya. Syukurlah yang panjang kalau panjang itu dengan durasi waktunya panjang, lalu bisa berhasil tundukkan, Pak. Karena Nabi kita cuma manusia termulia, cuma diberi jatah dalam hadis 65 tahun umur Rasulullah SAW. Itu dalam hadis 65. Kalau kita bawa dalam sejarah hitungan Masehi bisa 63. 63 dengan 65 itu bisa benar dua-duanya. Kalau hitungan Masehi bisa 63. Hitungan Hijriah itu 65. Malam hari ini sedikit, Pak, kita berada di tematik menyikapi pergantian waktu demi waktu, sampai digulung oleh Allah, dicabut sedikit demi sedikit. Akhirnya kita sekarang ini sudah berujung di tahun 23 ini. 2023 kita akan kehilangan 360 hari. Kita akan kehilangan waktu yang cukup besar. Untuk itulah kita coba renungkan diri. Dengan cerdas menyikapi waktu kita, dengan melihat
informasi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini yang sempat kami dapat, 5 permintaan orang yang lalai dengan waktunya, dan jawaban Allah atas permintaannya. Kalau kita buka Quran, akan kita temukan permintaan-permintaan nanti seorang hamba di hadapannya. Dengan permintaan itu sudah diabadikan dalam Al-Quran, supaya kita ini baca ini ayat, kita tidak termasuk orang seperti ini. Inilah bagusnya Quran. Apa yang mau terjadi diingatkan kita. Apa yang sedang terjadi Allah juga ingatkan kita. Apa yang akan terjadi itu juga diingatkan, dan yang sudah terjadi itu pun diingatkan. 3 dimensi Quran. Ini yang pertama, Pak. Kata Allah, wa anzirin nas, Muhammad, terus ingatkan manusia itu. Jangan pernah bosan memberi peringatan kepada manusia tentang yauma ya'tihimul azab, ketika hari itu adalah sudah datangkan azab. Kemarin itu, Pak, kalau sudah azab mengepung kita, neraka sudah dinyalakan, ya, sudah manusia berlarian dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Apa yang terjadi? Fayaqulul ladzina zalamu, maka berteriaklah orang-orang yang zalim, yakni menggunakan waktunya yang sia-sia, habis waktunya hanya perkara-perkara yang sia-sia. Termasuk manusia yang penyakit manusia modern ini, apa yang viral di situ dia sibuk, apa yang viral di situ dia sibuk, belum tentu bermanfaat dan menolong dirinya. Kita ini terbawa arus, seperti semua mau diketahui, semua mau dicerna, padahal belum tentu bermanfaat bagi kita. Kadang bukan urusan kita, kita yang paling sibuk. Akhirnya terlalu banyak file di otak kita, Pak, ini yang kadang-kadang tidak memberi kontribusi akhirat kita. Apa teriakannya orang zalim itu? Yang salah mengelola waktunya, Pak. Salah dalam menundukkan waktunya. Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, beri waktu sedikit bagiku, beri waktu sedikit, beri waktu sedikit. Dia minta waktu sedikit. Akhirna ila ajalin qarib. Ya, qarib saja, waktu singkat saja. Dia mau kembali ke dunia. Apa maunya? Nujiba da'watak. Saya ingin nanti memenuhi apa saja maumu. Bukan maunya lagi makhluk, bukan maunya lagi manusia, tapi maumu yang saya ikuti. Karena kita ini, Pak, kadang-kadang kita punya hati, bukan maunya Allah diikuti, maunya makhluk di sekeliling kita.